Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Bad Boys J. Film ini sendiri menceritakan tentang 3 gangster terkuat di kota Hiroshima yang berusaha menjadi gangster nomor 1 di kota tersebut. Cerita akan berfokus pada seorang pria bucin yang tidak mempunyai naluri untuk bertarung, yang secara tidak diduga dia malah menjadi ketua di salah satu gangster di sana. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Siapkan cemilannya, dengarkan baik-baik, dan ini dia, Bad Boys J. Di awal film, kita akan diperlihatkan geng Gokurakuchou, yaitu geng terkuat ketiga di Hiroshima, yang sedang mendapatkan masalah dari geng Case. Ternyata masalah tersebut disebabkan karena Gokuraku yang menyerang geng tersebut terlebih dahulu, yang mana itu semua atas perintah pemimpin Gokuraku yaitu Toshi. Namun masalah ini tidak diketahui oleh Youji, yakni orang terkuat kedua di geng Gokuraku. Youji juga mempunyai pengikut setia yakni Eiji dan Hisa. Jelas saja setelah mengetahui hal tersebut membuat Youji marah. Namun di sini, Toshi mengatakan bahwa dirinya akan membawa Gokuraku menjadi gangster nomor 1 di Hiroshima. Kemudian, kita diperlihatkan seorang bocah cupu bernama Tsukasa yang sedang dipalak oleh berandalan di sana. Kemudian, Youji dan kedua temannya datang untuk membantu Tsukasa. Namun Tsukasa harus merelakan dompet dan hadiah yang telah direbut oleh berandalan tersebut. Padahal hadiah itu akan diberikan kepada seorang wanita yang ia sukai, yaitu Kumi. Tak berselang lama, terlihat Kumi yang sedang dikejar-kejar oleh para gangster. Tsukasa yang ingin membantunya pun dilarang oleh Youji, dan akhirnya Youji membawa Tsukasa ke sebuah kafe, yang mana kafe tersebut adalah tempat Kumi bekerja, dan kafe itu juga menjadi tongkrongan Youji dan teman-temannya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Youji mendapat telepon yang mana dirinya mendapat kabar bahwa anggota Gokuraku telah dibantai lagi oleh geng Case. Setelah mendengar hal tersebut, Youji memutuskan untuk mendatangi mereka dan meminta untuk berdamai, karena Youji merasa bahwa Gokuraku lah yang telah membuat masalah terlebih dahulu. Namun Toshi melarang hal tersebut karena hal itu bisa mencoreng nama baik gengnya. Di sisi lain, Eiji dan Hisa kecewa kepada Youji, yang mana sebagai orang terkuat kedua di Gokuraku tidak bisa berbuat apa-apa, khususnya untuk menghentikan Toshi atas tindakan yang ceroboh sebagai pemimpin. Kemudian keesokan harinya, Tsukasa tidak sengaja bertemu dengan Youji. Namun di sisi lain, Tsukasa melihat Kumi yang sedang dibawa oleh para gangster. Tsukasa pun mencoba menyelamatkan Kumi, namun Youji melarangnya. Tetapi dengan tekadnya yang kuat, akhirnya Tsukasa memaksakan diri untuk menyelamatkan Kumi. Kemudian, akhirnya Tsukasa tiba di markas Gokuraku dengan polosnya meminta untuk melepaskan Kumi. Sontak hal tersebut membuat mereka marah dan langsung membantai Tsukasa dengan mudahnya. Sedangkan Youji dan kedua temannya hanya bisa terdiam melihat Tsukasa dibantai. Namun ketika melihat Kumi ditampar oleh Toshi, akhirnya Tsukasa mempunyai alasan untuk bertarung. Tsukasa pun bangkit dan membantai semua anggota Gokuraku yang ada di sana. Sontak hal tersebut membuat Youji, Eiji, dan Hisa kaget karena ternyata Tsukasa bukan hanya sekedar bocah cupu, tetapi sebenarnya Tsukasa adalah orang yang sangat kuat. Ketika sudah berhadapan dengan Toshi, akhirnya Youji dan yang lainnya memutuskan untuk membantu Tsukasa melawan dan memberontak kepada geng Gokuraku. Dan singkat cerita, Tsukasa berhasil mengalahkan Toshi dan bisa menyelamatkan Kumi. Namun di sini Tsukasa dibuat kaget bahwa ternyata sebenarnya Kumi adalah adik dari Toshi, yang mana Tsukasa menganggap bahwa Toshi ingin mengganggu Kumi. Namun nyatanya Toshi memaksa Kumi untuk pulang ke rumah karena Kumi mencoba untuk kabur dari rumahnya.
Setelah pertarungan tersebut, Toshi pun memutuskan untuk keluar dari geng Gokuraku. Dan secara tidak diduga, Yoji mengatakan bahwa Tsukasa lah yang menjadi pemimpin Gokuraku yang baru. Yang mana peraturannya, ketika pemimpin telah dikalahkan, maka orang tersebut akan menjadi pemimpin yang baru. Sontak hal tersebut tidak membuat Tsukasa merasa senang, karena Tsukasa hanya berniat untuk menyelamatkan Kumi saja. Keesokan harinya, Eiji bertemu dengan pacarnya yaitu Mika, yang mana pertemuan tersebut dilihat oleh pemimpin geng Knight, yakni Hiro. Hiro pun berniat untuk membantai geng Gokuraku karena sudah melanggar peraturan, yang mana peraturannya adalah tidak boleh berpacaran antar anggota geng. Dan benar saja, keesokan harinya Yoji mendapatkan kabar bahwa anggota geng Gokuraku telah dibantai oleh geng Knight. Tentu saja, Tsukasa dan yang lainnya pun bertanya-tanya mengapa geng Knight melakukan ini semua. Namun di sini Eiji belum mengaku bahwa dialah yang menyebabkan masalah ini. Di lain tempat, Mika juga sedang disidang oleh Hiro karena telah melanggar peraturan. Namun Mika beralasan bahwa dirinya tidak tahu bahwa Eiji adalah anggota geng Gokuraku. Kemudian Eiji ditelepon oleh Mika. Di sini Eiji mengatakan untuk tidak saling bertemu terlebih dahulu karena Eiji takut geng Gokuraku mengetahuinya. Namun ternyata perbincangan mereka didengar oleh Hisa yang sedang berada di belakangnya. Setelah mengetahui hal tersebut, tentu saja Yoji marah atas semua perbuatan Eiji. Yoji pun meminta Eiji untuk memutuskan Mika secepatnya agar Gokuraku tidak diserang oleh geng Knight. Dan pada akhirnya Eiji pergi meninggalkan mereka semua dengan perasaan galau dan kesal. Karena kasihan, Tsukasa pun menemui Eiji yang sedang sendirian. Di sini Tsukasa memberikan saran agar Eiji tidak harus putus dengan Mika. Namun Eiji bersikeras untuk tetap putus dengan pacarnya. Karena Eiji tidak ingin karena keegoisannya Gokuraku dibantai lagi oleh geng Knight. Dan pada akhirnya Eiji pun memutuskan mendatangi tongkrongan geng Knight sendirian untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Tentu saja di sana Eiji sudah disambut oleh Hiro dan anggota geng Knight yang lainnya. Di sisi lain, Tsukasa yang datang ke kafe tidak melihat teman-temannya di sana. Kumi pun memberitahu bahwa Yoji pergi setelah mendapatkan telepon dari Eiji. Tentu saja Eiji di sana sudah dibantai habis oleh geng Knight. Kemudian Yoji dan Hisa pun datang. Namun di sini mereka berdua hanya bisa terdiam karena itu semua adalah permintaan dari Eiji bahwa mereka semua tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Tiba-tiba Tsukasa pun datang dan dengan lancangnya ia menolak peraturan tersebut. Tsukasa juga mengatakan bahwa jangan pernah mencampuri urusan percintaan seseorang. Dan di sisi lain, Hiro akhirnya mengetahui bahwa Tsukasa adalah pemimpin baru geng Gokuraku. Dan pada akhirnya mereka semua pun bertarung. Akhirnya Tsukasa bisa memenangkan pertarungan tersebut. Yang mengejutkan di sini adalah setelah kemenangannya, Tsukasa malah sujud dan memohon kepada Hiro agar mengizinkan Eiji dan Mika berpacaran. Mika dan Eiji pun juga ikut memohon agar mereka berdua bisa berpacaran lagi, dan pada akhirnya Hiro pun mengizinkannya. Dan tak lama berselang, Erika yakni pacar Hiro pun datang. Erika mengatakan bahwa alasan Hiro membuat peraturan tidak boleh berpacaran dengan anggota geng lain adalah karena Hiro tidak ingin Erika direbut oleh orang lain. Di lain tempat, kabar Tsukasa, pemimpin geng Gokuraku yang baru, yang kini telah berhasil mengalahkan Hiro telah didengar oleh geng Beats yang dipimpin oleh Dano, yang mana geng tersebut merupakan geng terkuat di Hiroshima dengan pengikut hingga 3.000 orang. Dano juga mempunyai pacar yang bernama Kaori, sedangkan Tsukasa sendiri merupakan orang yang tidak terlalu peduli dengan jabatannya. Bahkan dirinya tidak terlalu memikirkan bahwa dirinya adalah pemimpin Gokuraku yang saat ini sudah menjadi geng terkuat kedua di Hiroshima. Sementara itu, geng Beast sudah bergerak untuk membantai geng yang lain. Namun kali ini geng Beast sementara dipimpin oleh Kaori, karena Dano tidak ingin bergerak jika tidak ada lawan yang sebanding dengannya. Geng Beast sendiri mempunyai dua anggota terkuat, yakni Kajo dan Sakuragi, yang mana Sakuragi mempunyai ambisi untuk bisa membantai semua geng yang lain. Dan suatu ketika Sakuragi meminta izin kepada Kajo untuk membantai Gokuraku.
Namun Kajo melarang hal tersebut. Alasan Kajo melarang hal tersebut adalah karena Yauji, Eiji, dan Hisa adalah teman Kajo waktu SMP dulu. Maka dari itu, Kajo tidak ingin bertarung dengan temannya sendiri. Kemudian, akhirnya Kajo mendatangi Gokuraku dan memberitahu bahwa jika tidak ingin terluka, maka Yauji dan yang lainnya harus bergabung dengan Beast. Di sini Kajo bermaksud untuk melindungi Yauji dan yang lainnya dari serangan Beast. Namun setelah mereka berempat balik ke base campnya, para anggota yang lain sudah dibantai oleh geng Beast. Di sini mereka berpikir bahwa Kajo telah menjebak mereka, yang mana Kajo sengaja mengajak mereka agar anak buahnya bisa dibantai dengan mudah. Kemudian Yauji pun langsung menelpon Kajo untuk menanyakan maksud dari semua ini. Namun Kajo tidak mengetahui apa-apa dan ternyata serangan tersebut adalah ulah dari Sakuragi. Dan keesokan harinya mereka berencana untuk menolak ajakan bergabung dengan geng Beast. Namun Erika tiba-tiba datang dan memperingati mereka bahwa lebih baik tidak melawan geng Beast. Karena dulu Hiro pernah mencoba melawan Dano tetapi Hiro malah dibantai habis oleh Dano. Dan setelah mengetahui hal tersebut mereka pun semakin bimbang. Di lain tempat, Kajo menyatakan bahwa Beast sudah menguasai semua daerah di Hiroshima. Namun tiba-tiba Sakuragi membantah hal tersebut. Sakuragi mengatakan bahwa Beast masih belum bisa membantai Gokuraku. Dan pada akhirnya Sakuragi pun berencana bergerak untuk membantai Gokuraku. Lalu kita diperlihatkan Yauji dan Tsukasa yang sedang berjalan berdua. Tiba-tiba Yauji mendapatkan pesan dari Kajo, yang mana Kajo mengajak Yauji untuk bertemu. Lantas Yauji pun meninggalkan Tsukasa dan bergegas untuk pergi menemui Kajo. Sesampainya di sana ternyata hanya ada Sakuragi dan bawahannya, yang mana ternyata Sakuragi telah menjebak Yauji dengan menggunakan HP milik Kajo untuk mengajak bertemu mereka di sana. Dan pada akhirnya Yauji harus melawan mereka semua sendirian. Sementara itu, Tsukasa yang sedang berjalan bertemu dengan Kajo. Tentu saja Tsukasa pun heran dengan adanya Kajo di sana, karena sebelumnya Tsukasa mengetahui bahwa Kajo sedang bertemu dengan Yauji. Dan pada akhirnya Kajo menyadari bahwa Yauji sedang dijebak oleh Sakuragi. Tsukasa dan Kajo pun bergegas untuk menemui Yauji, dan benar saja di sana Yauji sudah dalam keadaan tidak berdaya karena dibantai oleh Sakuragi dan bawahannya. Sontak hal tersebut membuat Kajo marah kepada Sakuragi karena berbuat seenaknya sendiri. Dan tanpa basa-basi, Tsukasa pun memukul Sakuragi hingga terjatuh. Maka hal itulah yang membuat perselisihan antara geng Beast dan juga Gokuraku dimulai. Tsukasa pun tidak peduli dengan hal tersebut. Ia pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin dari geng Gokuraku dan akan melindungi teman-temannya. Di lain tempat, Kaori memberikan kabar kepada Dano bahwa Tsukasa mulai bergerak. Dano juga merasakan aura yang sangat kuat dari Tsukasa. Dan pada akhirnya Dano pun keluar untuk menemui Tsukasa yang telah membantai Sakuragi dan bawahannya. Tsukasa yang melihat Dano pun akhirnya berlari untuk menyerang Dano. Namun ternyata pukulan Tsukasa hanya membuat Dano mundur satu langkah saja. Dari serangan Tsukasa tersebut membuat Dano terpancing dan mengeluarkan naluri bertarungnya. Tetapi tiba-tiba terdengar sirine polisi sehingga membuat mereka semua bergegas meninggalkan tempat tersebut. Setelah kejadian itu, tentu saja geng Beast akan segera melakukan pergerakan dengan mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Gokuraku. Namun sebelum melakukan penyerangan, Kajo menemui Yauji di suatu tempat. Ia berterima kasih karena Dano sudah bangkit kembali dan Tsukasa satu-satunya orang yang bisa membuat Dano bangkit, hanya dengan satu kali pukulan saja. Selain itu, Kajo juga memperingatkan Yauji dan dua kawannya untuk keluar dari Gokuraku karena sebenarnya target Dano bukanlah Gokuraku atau yang lainnya. Dano hanya ingin bertarung dengan Tsukasa saja, namun jika Yauji dan yang lainnya ikut campur, maka Kajo tidak akan segan-segan melawan mereka semua. Kemudian kita diperlihatkan Yauji, Hisa, dan Eiji yang sedang membicarakan bahwa mereka tidak akan melibatkan Tsukasa dalam masalah Gokuraku dengan Beast. Karena mereka merasa telah membawa Tsukasa dalam masalah gangster ini yang tak seharusnya Tsukasa terlibat di dalamnya. Dan keesokan harinya, geng Beast pun mendatangi base camp Gokuraku. Namun di sana hanya ada Yauji, Eiji, dan Hisa saja.
Hal itu membuat Beast merasa diremehkan dan pada akhirnya mereka pun semuanya bertarung. Di tempat lain, Tsukasa yang tidak tahu apa-apa mendatangi kafe. Tentu saja di sana tidak ada Yaoji dan yang lainnya. Awalnya Tsukasa senang karena bisa berduaan dengan Kumi. Namun Tsukasa tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan Kumi, yang mana sebenarnya Kumi telah mendengarkan perbincangan Yaoji dan yang lainnya bahwa mereka akan bertarung melawan Beast tanpa Tsukasa. Tak lama berselang, Mika dan dua kawannya datang ke kafe. Mika mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan Eiji karena sebelumnya ia juga mendengar rumor bahwa Beast akan menyerang Gokuraku. Sontak hal tersebut membuat Tsukasa sadar bahwa Kumi telah menyembunyikan sesuatu dan pada akhirnya Tsukasa pun menuju ke tempat pertarungan tersebut. Kembali ke pertarungan, pada akhirnya Yaoji berhadapan langsung dengan Kajo, sedangkan Hisa dan Eiji sudah sampai batasnya karena lawannya tidak habis-habis dan pada akhirnya mereka bertiga tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertarungan. Namun secara tidak diduga datanglah Tsukasa. Kedatangan Tsukasa tersebut jelas membuat teman-temannya bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Tsukasa langsung berhadapan dengan Dano. Di sini sangat terlihat pertarungan Tsukasa dan Dano sangatlah imbang. Namun ketika keduanya ingin melancarkan pukulan terakhir untuk menentukan pemenang, tiba-tiba dari belakang Sakuragi memukul Tsukasa dengan kayu hingga Tsukasa terjatuh. Tentu saja tindakan tersebut tidak disukai oleh Dano dan akhirnya Dano pun langsung memukul Sakuragi hingga terjatuh. Dan pertarungan pun kemudian berakhir yang mana Dano juga meminta maaf kepada Tsukasa karena tindakan Sakuragi tersebut.